Saudara, Anda kembali di Breaking News Kompas TV bersama saya Renata Panggalo. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sdeang mengumumkan pengunduran diri. Nanik umumkan pengunduran dirinya melalui akun Facebook pribadinya. Dicuplik dari akun medsos Facebooknya, Nanik bilang, dengan berat hati, akhirnya saya pamit Bapak Presiden untuk melakukan pengobatan di luar negeri untuk jantung saya. Rencananya hari ini, Rabu 22 Juli, saya berangkat. Ini bukan karena tidak percaya dokter yang hebat di Indonesia, tapi untuk second opinion dan kebetulan ada kawan yang merekomendasikan di tempat yang mau saya tuju. Saya sampaikan ke Presiden juga dengan beribu maaf, sepertinya saya harus mundur sebagai Kepala BGN demi kesehatan saya. Dan karena Presiden prihatin dan kasihan dengan saya, Presiden menyetujui, namun saya diminta tetap ikut mengawasi BGN. Kemungkinan Presiden akan membentuk Dewan Pengawas di mana saya disuruh menjadi Ketua Dewan Pengawasnya. Pengunduran Nanik Sdeang dari Kepala BGN dibenarkan Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analis Kebijakan Dirgayusa Setiawan. Dalam rilis tertulisnya, Dirgayusa bilang hari ini 22 Juli 2026, Ibu Nanik Sdeang berpamitan kepada Presiden Prabowo untuk menjalani pengobatan jantung. Beliau juga mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Dan saudara, informasi terkini terkait pengunduran diri Nanik Sdeang dari Kepala BGN, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan juru kamera Arif Rahman di Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat pagi Asri, apa tanggapan Istana terkait pengunduran diri Nanik Sdeang dari Kepala BGN yang ia umumkan lewat medsosnya? Ya, sejauh ini konfirmasi ataupun juga respons yang baru saya dapatkan ini baru dari Asisten Khusus Kepresidenan Bidang Komunikasi dan Analis Kebijakan Dirgayusa Setiawan yang membenarkan kabar pengunduran diri Nanik Sdeang dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Dirgayusa menyampaikan bahwa memang ini sudah diterima oleh Presiden begitu dan sudah secara resmi Nanik pamit dari BGN karena harus menjalani perawatan ataupun juga menjalani prosedur demi keselamatan ataupun juga demi kesehatannya karena Nanik menyebutkan dirinya memiliki penyakit terkait dengan jantung begitu. Nah, kalau dari pihak istana yang lain saya juga mencoba mengkonfirmasi ke Mensesnek, ke Seskap juga. Tapi kami masih menunggu bagaimana respons dari Istana ataupun juga di Mensesnek ataupun Seskap terkait dengan kemunduran Nanik Sdeang ataupun juga terkait dengan kabar yang disampaikan Nanik melalui media sosial Facebooknya pribadi. Kemudian kalau saya coba baca ulang Renata dan saudara dari postingannya atau unggahannya di Facebook, Nanik Sdeang menyebutkan di kalimat akhir, insya Allah pengganti saya adalah dalam tanda kutip adik saya, di mana saya bisa menjewer kalau misalnya terjadi hal-hal yang menyimpang. Banyak ataupun juga beredar nama-nama yang disinyalir ini akan menggantikan Nanik Sdeang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Salah satunya yang sampai ke kalangan wartawan atau awak media di Istana, wartawan RI1 adalah nama Wakil Menteri Pertanian Sudaryono yang nantinya akan menggantikan posisi Nanik di posisi Kepala Badan Gizi Nasional. Tapi tentu ini masih kabar burung, terus kami gali dan juga kami konfirmasi ke beberapa pihak sambil memang menunggu bagaimana kemudian pihak istana memberikan tanggapan resmi terkait dengan hal ini. Selain nama Sudaryono, ada juga nama Dirgayusa. Karena kalau kita lihat memang dari pernyataan tertulis yang ditulis oleh Dirgayusa yang menyebutkan saya kenal Nanik Sdeang sejak 14 tahun lalu dan lain sebagainya yang menunjukkan adanya kedekatan dengan Nanik Sdeang. Tapi lagi-lagi ini belum bisa dianggap sebagai informasi yang firm begitu Renata dan saudara karena masih kabar burung yang beredar di kalangan wartawan istana. Dan terkait dengan pergantian Nanik Sdeang dari Kepala BGN,
Ini mekanismenya Renata tentu saja harus ada kepres atau keputusan presiden yang diterbitkan oleh presiden itu sendiri, yaitu Presiden Prabowo Subianto, di mana ini kepresnya mengenai pemberhentian dan atau pengangkatan kepala badan baru. Dalam hal ini adalah Badan Gizi Nasional. Sehingga ini yang kita tunggu informasinya apabila memang karena ini jabatan kepala badan, begitu ini menjadi hak prerogatif presiden untuk menunjuk siapa yang nanti akan menempati posisi tersebut untuk membantunya melaksanakan berbagai macam program, termasuk kalau di BGN, MBG begitu, maka ini perlu ada diskresi ataupun juga hak prerogatif presiden untuk menunjuk siapa yang nantinya akan menggantikan Ani SDM. Ditambah untuk saat ini Renata dan saudara, kami menunggu informasi atau respons resmi dari Istana terkait dengan informasi kemunduran atau mundurnya Nani SD yang dari posisi Kepala Badan Gizi Nasional. Kembali ke Anda, Renata. Baik, kita bersama-sama menunggu kepastian dari Istana karena memang untuk pengangkatan Kepala BGN tadi yang Anda sebutkan, Aci, ini merupakan hak prerogatif dari Presiden. Kita nantikan informasi terbaru dari Istana. Terima kasih jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan juru kamera Arif Rahman dari Istana Kepresidenan Jakarta. Dan selanjutnya, saudara, kita sudah terhubung dengan anggota Komisi